Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita yang saya ambil dari channel YouTube Rio Wijaya. Sebuah kisah yang berjudul Tumbal Kepala Bekas Proyek Jembatan. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Cerita ini terjadi sekitar tahun 1999 yang dialami sendiri oleh Pak Yono. Ia merupakan seorang pekerja yang kala itu tergabung dalam sebuah proyek untuk merenovasi sebuah jembatan yang hampir roboh yang berada di Jawa Tengah. Ia menceritakan kisahnya yang berada di luar nalar saat itu. Dalam proyek ini ia bekerja bersama dengan 20 orang pekerja lain. Dikarenakan konstruksi jembatan yang sudah sangat tua dan sudah tidak memungkinkan untuk dioperasikan lagi. Proyek ini mengharuskan para pekerja untuk membongkar dan mengganti semua konstruksi jembatan. Itu mulai dari bagian atas hingga ke bagian tiang panjang. Di bawahnya Pak Yono beserta timnya memiliki tugas untuk membuka 6 buah tiang panjang yang menopang jembatan tersebut. Singkat cerita, setelah bagian atas selesai dibongkar, mulailah tim Pak Yono dengan alat beratnya mencabut yang panjang itu satu persatu. 2 tiang panjang dari sisi pinggir sudah selesai dicabut. Hingga saatnya untuk mencabut yang panjang ketiga yang berada di tengah-tengah, yang juga merupakan tiang panjang utama jembatan ini. Mulailah dilakukan penggalian di sekitar tiang untuk memudahkan pekerjaan penarikan tiang. Pak Yono mulai mengikatkan rantai di tiang itu untuk selanjutnya ditarik menggunakan eskavator. Saat tiang telah dapat diambil, betapa terkejutnya Pak Yono bersama dengan tim ketika mereka memeriksa lubang bekas tiang panjang itu. Pak Yono menemukan 2 buah tengkorak kepala manusia berada di dasar lubang itu. Penemuan ini membuat seluruh pekerja proyek itu pun terkejut. Pak Yono segera melaporkan penemuan ini kepada atasannya yang merupakan Pimpro atau pimpinan proyek ini. Kedua tengkorak itu pun diambil dan diletakkan di hadapan seluruh pekerja yang berada di sana. Setelah diperiksa lagi, memang benar. Itu adalah tengkorak kepala manusia, sebuah tengkorak seukuran orang dewasa yang sudah kotor dan terlihat sangat tua. Di situ Pak Yono meminta kepada pimpinan untuk memanggil warga sekitar dan tetua adat sekitar atas penemuan mereka. Namun sayangnya, pimpinan proyek ini tidak mau ambil pusing dan menyerahkannya kepada Pak Yono. Ya sudah, kamu kan yang nemuin, ya kamu juga yang gugurin aja, atau kamu buang sajalah, ucap pimpinan proyek ini. Pak Yono pun yang harus sedikit kecewa karena hanya bisa mengikuti ucapan pimpinan itu. Namun di sini Pak Yono tidak sampai hati untuk membuang tengkorak itu, hingga ia berinisiatif membungkusnya dengan pakaian yang ia pakai dan menguburkannya di pinggiran sungai itu. Setelah penemuan itu, memang tidak terjadi hal-hal aneh hingga pekerjaan berakhir sekitar pukul 5 sore. Dan mereka pun pulang ke rumah karena lumayan jauh dari proyek ini. Pak Yono sampai di rumah pukul 8:30 malam. Pak Yono yang sudah lelah segera mandi dan berkumpul dengan keluarganya. Pak Yono memiliki 2 orang anak yang masing-masing berumur 11 tahun dan 6 tahun. Mereka semua berkumpul di ruang tengah sambil menonton TV. Anak Pak Yono yang berumur 6 tahun saat itu, entah kenapa terlihat sangat gelisah, tidak seperti biasanya. Ia sering melihat ke arah jendela dan sesekali berkata, ada sesuatu yang terbang di luar jendela rumah mereka. Pak Yono yang sudah sangat lelah dan hampir tertidur itu, tiba-tiba dibangunkan oleh anaknya yang kemudian berkata, Bapak, bangun Pak, ada kepala terbang seperti bola di luar jendela. Pak Yono pun cukup kaget. Ia langsung berdiri dan melihat ke arah jendela yang ditunjukkan oleh anaknya. Di saat ia keluar melihat jendela, Pak Yono sangat terkejut. Ia melihat ada sebuah kepala manusia yang terbang mengitari rumahnya. Saat kepala itu terbang tepat di hadapan Pak Yono
dengan sangat jelas. Payono bisa melihat kepala itu. Itu sudah terlihat hampir menjadi tengkorak, namun masih memiliki rambut dan kulit yang sudah kering keriput. Langsung saja Payono menarik anak dan istrinya untuk masuk ke dalam kamar. Setelah kejadian malam itu, aktivitas Payono dijalankan seperti biasanya. Di pagi harinya, Payono berangkat ke tempat proyek dan bertemulah dengan teman-teman Payono. Payono menceritakan kejadian malam itu, namun tidak ada yang mempercayainya dan malah mereka menertawainya. Udahlah Payono, mungkin kamu itu cuma kecapean. Gak mungkin lah, ada kepala terbang-terbang begitu. Ayolah lanjut kerja, sahut salah satu temannya. Namun dari situ, sebuah kejadian yang nyaris membunuh salah satu pekerja terjadi tepat di lubang tiang panjang yang ketiga itu. Seorang pekerja sedang membuka besi-besi yang sudah lilas dengan bergantung di atas lubang itu. Bisa dikatakan orang ini sudah sangat profesional dan sudah ahli dalam bidangnya. Semua alat-alat keamanan pun sudah dicek dan tidak ada masalah apapun. Namun tiba-tiba salah satu tali yang berada di pinggangnya terputus dan hampir membuatnya masuk ke dalam lubang panjang itu, yang mana di dalam lubang itu masih ada besi. Tuangan yang menyeret ke atas, bekas coran yang diangkat tempo hari. Jika saja dia terjatuh ke lubang itu, sudah bisa dipastikan bahwa ia akan mati tertancap ke besi itu. Namun untung saja ada salah satu pekerja yang sedang berada di sampingnya. Saat melihat kejadian itu, dengan sigap ia menendang pria itu hingga jatuh ke arah sungai. Untunglah tidak terjadi cedera serius dan hanya terkilir di bahu sebelah kiri. Pekerjaan pun langsung dihentikan saat itu juga untuk mempelajari kesalahan apa yang terjadi. Pimpinan proyek pun menganalisa bahwa kejadian ini tidak masuk akal. Alat keamanan yang digunakan itu bisa dikatakan masih baru dan hanya beberapa kali saja digunakan di sambungan tali yang terputus pun bisa dikatakan sangat kuat dan mustahil untuk terputus. Dari sini para pekerja mulai menghubungkan kejadian ini dengan penemuan 2 tengkorak tempo hari. Pimpro ini dikatakan pelit oleh Payono karena tidak mau mengeluarkan biaya lebih dan hanya memikirkan agar proyeknya berjalan sesuai dengan target. Jika bisa ditangani sendiri, ya sudah, tangani sendiri saja, ucapnya. Pekerjaan pun dilanjutkan dengan memperdalam lubang-lubang tiang panjang itu dengan kedalaman yang sudah ditentukan. Galian untuk yang utama direncanakan hingga kedalaman 8 meter karena sebagai penopang utama untuk lubang lainnya. Sedangkan kedalaman yang lainnya hanya di kedalaman 6 meter saja. Setelah kurang lebih 2 minggu, galian pun selesai dilakukan. Di sini Payono sempat menyarankan kepada tim pro untuk melakukan sedekah sebelum memasukkan tiang panjang itu. Karena memang dirasa pekerjaannya kali ini cukup aneh. Dari penemuan tengkorak hingga nyaris membunuh salah satu pekerja harian. Payono yang khawatir jika saja dulu saat pembangunan jembatan ini ada tumbal yang dikorbankan di sini. Namun sang pemimpin malah berkata, kalau kalian mau sedekah, ya sedekah sana sendiri. Biaya untuk proyek ini saja sudah tidak mencukupi. Bahkan bisa dibilang proyek ini tidak akan ada hasilnya karena pekerjaan kalian yang molor. Payono yang kesal atas ucapan Pimpro itu. Menjadi bodoh amatlah, ucapnya. Kemudian ia menyarankan kepada seluruh tim untuk berhati-hati dan tidak memaksakan diri. Pekerjaan pun dilanjutkan. Lubang-lubang itu awalnya dicor sebagai dasar tumpuan sebelum dimasukkan tiang-tiang yang baru. Dan setelah dinyatakan kering, tiang panjang pun dimasukkan satu persatu hingga kembali ke lubang tiang utama ini. Lagi pekerja pun terhambat. Tiang yang direncanakan masuk hingga kedalaman 8 meter hanya bisa masuk setengahnya. Bahkan hingga beberapa kali diangkat dan dimasukkan lagi. Tetap saja tidak bisa masuk seluruhnya. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di bawah sana. Akhirnya diputuskan untuk mengangkat yang itu dan mengecek dalam lubang panjang ini. Padahal sudah dipastikan kalau lubang ini bersih, bahkan tidak ada satupun batang kayu.
di dalam sana. Ketika salah satu pekerja masuk untuk mengecek, alangkah terkejutnya para pekerja lainnya mendengar teriakan dari dalam lubang itu. Dan pekerja itu pun segera ditarik ke atas dengan napas yang tersengal-sengal. Ia berkata, "Apes mas, aku apes hari ini. Coba Mas Yono masuk. Ini gak masuk akal mas, gak masuk di luar nalar. Nyerah saya mas, ada banyak tulang di sana." Pak Yono pun kaget. "Aku yang mengecor di dalam lubang. Aku juga yang terakhir memastikan cor-coran ini sudah kering di dalam sana. Bersih, tidak mungkin ada sesuatu," ucap Pak Yono. Para pekerja itu pun berkumpul di sekitaran lubang ini. Pak Yono sebagai penanggung jawab penggalian lubang-lubang ini pun mengecek ke dalam dan ternyata memang benar. Pak Yono menemukan sangat banyak tulang belulang. Mereka pun akhirnya mengeluarkan semua tulang-tulang itu dan diletakkannya di sebuah terpal. Karena terlihat sangat banyak, bisa dikatakan jumlah tulang-tulang itu lebih dari 2 manusia. Namun hanya ada 2 tengkorak kepala. Di sini Pak Yono kembali mengatakan kepada Pimprov, "Ini aneh bos, saya sudah memastikan lubang ini siap dimasuki tiang. Saya juga yang terakhir mengecek lubang ini. Sekarang kok ada banyak sekali tulang-tulang ini," ucapnya kepada sang bos. Si Pemprov ini pun kembali menanyakan tentang penemuan 2 buah tengkorak yang tempoh hari ditemukan oleh Pak Yono dan meminta Pak Yono untuk menggali dan mengambil kembali tengkorak-tengkorak itu. Pak Yono pun menggali lagi lubang tempat ia mengubur tengkorak itu. Namun Pak Yono pun begitu terkejut karena ia hanya menemukan baju yang ia gunakan untuk membungkus tengkorak-tengkorak itu. Langsung saja ia menunjukkan kepada si Pimprov yang berkata bahwa tengkorak itu telah menghilang. "Lebih baik kita lakukan saja hal yang semestinya. Kita panggil ketua di desa, pemuka agama di desa ini untuk melakukan selamatan dan memakamkan jasad-jasad ini dengan layak," ucapnya. Akhirnya dipanggillah warga dan pemuka agama di desa itu dan menunjukkan penemuan mereka. Kejadian ini pun menjadi cukup gempa di tahun 1999. Di sini warga pun menceritakan bahwa jembatan yang mereka bongkar ini merupakan jembatan peninggalan kolonial Belanda. Dan saat masih beroperasi pun, jembatan ini memang terkenal sangat angker. Banyak warga yang melihat penampakan makhluk astral dan juga banyak kecelakaan akibat gangguan-gangguan perwujudan dari makhluk ini. Warga pun juga menyimpulkan bahwa waktu pembangunan jembatan ini mungkin menggunakan tumbal agar pembangunan jembatan lancar dan jembatan akan bisa kokoh. Akhirnya tetua desa dan warga sekitar sepakat untuk memakamkan jasad-jasad ini dengan layak agar arwah pemilik tulang-tulang ini bisa tenang dan dapat kembali ke alam yang semestinya. Tulang-tulang ini pun dibersihkan, dikapani dan disolatkan di masjid hingga dimakamkan di pemakaman desa tersebut. Dan setelah prosesi itu, pembangunan pun berlanjut dan alhamdulillah tidak ada lagi gangguan yang didapat hingga pekerjaan itu selesai. Sebelum pembangunan ini selesai, Pak Yono sempat bermimpi bahwa ia didatangi sosok pemuda berusia sekitar 18 tahun. Pemuda itu hanya tersenyum dan melambaikan tangannya. Kemudian pemuda itu pun berbalik dan berjalan menuju ke jembatan yang kala itu seakan jembatan itu sudah selesai dibangun. Di situ Pak Yono menyimpulkan bahwa mungkin pemuda itu adalah salah satu korban tumbal tiang panjang yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Yono. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, sekian untuk kisah yang saya bawakan kali ini. Semoga apa yang saya bawakan dapat menghibur dan tentunya dapat menjadikan pembelajaran. Ya, mau kita percaya atau tidak dengan mitos seperti ini, kembali ke keyakinan kita masing-masing. Semoga cerita dalam video ini bisa menambah pengetahuan atau wawasan. Hanya menjadi sebatas hiburan.
Dan mohon maaf bila banyak salah kata dan juga penyampaian. Saya pamit undur diri. Wassalam.